Mari kita bahas soal-soal di sesi 14. Yuk kita bahas soal nomor 1. Bendera ini adalah bendera negara Jepang. Terdapat lingkaran merah di tengah-tengah bendera tersebut melambangkan matahari. Karena Jepang dikenal sebagai negara matahari terbit dan lokasinya di ujung barat Samudra Pasifik, memberikan pemandangan matahari terbit yang spektakuler di atas laut. Latar belakang yang berwarna putih menggambarkan kemurnian, kejujuran, integritas yang dianut oleh masyarakat Jepang. Nama bendera ini disebut sebagai Hinomaru, yang berarti lingkaran matahari. Yuk kita bahas soal nomor 2. Haji Agus Salim adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang juga dikenal sebagai diplomat, jurnalis, dan negarawan ulung, dan juga dijuluki sebagai The Grand Old Man. Ia adalah seorang pejuang kemerdekaan yang aktif di pergerakan nasional, pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia beberapa kali, dan aktif dalam menyebarkan gagasan melalui tulisan dan pidato. Lahir dengan nama asli Masyudul Haq yang berarti pembela kebenaran pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Haji Agus Salim dikenal luas karena kepiawaiannya dalam berdiplomasi, terutama dalam misi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di forum internasional termasuk PBB dan negosiasi dengan negara-negara Arab. Ia merupakan tokoh penting dalam pergerakan kemerdekaan, bergabung dengan Syarikat Islam dan memimpin surat kabar neraca untuk menyebarkan pemikiran kebangsaan. Pada era kemerdekaan, ia terlibat dalam perumusan Undang-Undang Dasar 1945 dan menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dalam kabinet awal. Meskipun memiliki kecerdasan dan prestasi luar biasa, ia dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan pantang menyerah. Yuk kita bahas soal nomor 3. Lambang negara ini menampilkan 2 ekor cinte atau singa mitos yang saling membelakangi. Pada bagian tengahnya menampilkan peta Myanmar yang diapit rangkaian ranting zaitun. Lambang ini dikelilingi pola kembang tradisional Burma dan di puncaknya dimahkotai sebuah bintang. Lambang negara ini baru ditetapkan pada bab 13 Konstitusi 2008 dan diterapkan melalui referendum konstitusional Myanmar tahun 2008. Lambang negara ini hanya menggunakan 2 warna, yaitu merah dan kuning keemasan. Yuk kita bahas soal nomor 4. Lobster bernapas menggunakan insang, seperti sebagian besar krustasea lainnya, yang berfungsi mengekstraksi oksigen terlarut dari air. Insang lobster terletak di bawah karapas dan akan berfungsi optimal jika mendapatkan pasokan oksigen yang cukup dalam air. Insang ini menyerap oksigen langsung dari air yang mengalir melaluinya. Lobster membutuhkan oksigen di dalam air untuk bertahan hidup dan berfungsi dengan baik. Tidak bisa menghirup oksigen dari udara secara langsung. Yuk kita bahas soal nomor 5. Kupang adalah sebuah kota dan sekaligus ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak di pesisir Teluk Kupang, bagian barat Laut Pulau Timur. Nama Kupang sebenarnya berasal dari nama seorang raja, yaitu Nai Kopanatau Lai Kopan, yang memerintah kota Kupang selama bangsa Portugis datang ke Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 1436, Pulau Timur mempunyai 12 kota bandar, namun tidak disebutkan namanya. Dugaan ini berdasarkan bahwa kota bandar tersebut terletak di pesisir pantai dan salah satunya yang strategis menghadap ke Teluk Kupang. Yuk kita bahas soal nomor 6. Hari Guru Nasional di Indonesia diperingati pada tanggal 25 November setiap tahunnya. Tanggal ini dipilih untuk menghormati jasa para guru dan bertepatan dengan hari berdirinya Persatuan Guru Republik Indonesia atau disingkat PGRI pada 25 November tahun 1945. Peringatan Hari Guru bertujuan untuk menghormati jasa dan pengabdian para guru di Indonesia, meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap peran penting guru dalam pendidikan serta merefleksikan kontribusi guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa yang membentuk generasi penerus bangsa yang akan memimpin bangsa ini di masa yang akan datang. Yuk kita bahas soal nomor 7. Gong adalah alat musik dari Asia Tenggara yang masuk ke Indonesia dan kemudian dikembangkan dalam budaya gamelan di Jawa Tengah. Gong adalah bagian penting dari gamelan dan populer di Jawa Tengah. Dalam gamelan, gong berfungsi sebagai penanda awal dan akhir sebuah lagu atau gending. Gong bukan hanya alat musik, tetapi juga bagian penting dari gamelan dan digunakan dalam berbagai upacara adat dan keagamaan. Yuk kita bahas soal nomor 8. Julukan Ambon Manise menyimpan banyak kisah di balik pemberiannya.
Kisah tersebut bermula ketika kota Ambon didirikan oleh Portugis. Di masa Belanda, kondisi Ambon telah berkembang sebagai kota penghasil rempah dan menjadi pusat pembudidayaan serta perdagangannya. Julukan Ambon Manisnya mempunyai arti bahwa Ambon merupakan tempat yang cantik atau manis. Sebutan tersebut merujuk ke arah keistimewaan hingga keindahan alam di daerah tersebut. Yuk kita bahas soal nomor 9. Rumah adat Honai berasal dari wilayah Papua, tepatnya di lembah dan pegunungan bagian tengah seperti lembah Baliem dan pegunungan Toli yang merupakan wilayah dari suku-suku seperti Dani dan Lani. Rumah Honai adalah rumah tradisional untuk pria dewasa. Ciri khas dari rumah ini yaitu berbentuk bulat dengan atap kerucut seperti jamur terbuat dari jerami. Hanya memiliki satu pintu dan tidak ada jendela dan dindingnya terbuat dari kayu. Atap yang kerucut dan tertutup hingga ke bawah bertujuan untuk menahan hawa dingin dan melindungi dari hujan. Dalam satu kompleks perumahan disebut Cilimo, terdapat juga jenis lain seperti ebay untuk perempuan dan wamai untuk ternak. Yuk kita bahas soal nomor 10. Indonesia Pusaka adalah lagu Indonesia yang dibuat oleh Ismail Marzuki. Lagu ini biasanya dimainkan pada perayaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lagu ini menggambarkan rasa cinta dan bangga terhadap tanah air Indonesia serta keindahan alam dan budayanya. Indonesia Pusaka diciptakan pada masa penjajahan Belanda, ketika semangat nasionalisme dan perjuangan untuk kemerdekaan sangat kuat di kalangan rakyat Indonesia. Dalam penciptaannya, Ismail Marzuki terinspirasi oleh keindahan dan kekayaan budaya Indonesia. Dia juga menciptakan lagu ini sebagai bentuk penghormatan dan cinta kepada tanah air.